11 fungsi penggunaan partikel D. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Fungsi yang pertama sebagai penanda alat atau cara. Untuk polanya, alat atau cara ditempel dengan partikel D lalu disusul dengan kegiatan kata kerja. Oke, nah apabila D di sini digunakan sebagai penanda alat atau cara, partikel D akan diartikan sebagai dengan. Oke, contoh-contohnya. Contoh yang pertama, basu de ikimasu. Basunya alat transportasi, ikimasu kata kerja pergi. Bisa diartikan pergi dengan bus. Contoh yang kedua, haside tabemas. Hasi sumpit sebagai alat yang digunakan, tabemas makan, kegiatan. Jadi bisa diartikan makan dengan sumpit. Contoh yang ketiga, Nihongo de hanashimasu. Nihongo di sini sebagai bahasa, cara komunikasi ya minasang. Hanashimasu berbicara, sehingga bisa diartikan ngomong dengan bahasa Jepang. Oke, jadi pada bagian alat dan cara itu nggak hanya alat saja minasang, bisa juga bahasa nanti ya, tambahan ya minasang, seperti itu. Oke, lanjut ke fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang kedua saya rasa kalian udah pernah belajar pasti ya minasang, sebagai penanda tempat di mana kita melakukan aktivitas. Jadi polanya tempat plus partikel D lalu disusul dengan kegiatan kata kerja. Nah, apabila D di sini sebagai penanda tempat akan diterjemahkan menjadi di, oke, di tempat kayak gitu minasang. Contoh-contohnya yang pertama, gakko de hongo yomimasu. Hongo yomimasu membaca buku, gakko sekolah sebagai tempat ya minasang. Sehingga bisa diartikan membaca buku di sekolah. Nah, karena kita di sekolah ngelakuin kegiatan aktivitas membaca, jadi tempatnya harus ditandai dengan partikel D. Lanjut ke contoh yang kedua. Uchi de anime o mimasu. Uchi itu rumah sebagai tempat, anime o mimasu melihat anime, menonton anime sebagai aktivitas ya minasang. Bisa kita artikan nonton anime di rumah, karena di rumah itu tempat kita ngelakuin kegiatan nonton anime, partikel penanda tempatnya harus pakai D. Oke, lanjut ke fungsi yang ketiga. Nah, partikel D dalam fungsi yang ketiga itu sebagai penghubung nanti minasang, penghubung antara kata sifat na dan kata benda. Untuk kata sifat na, na-nya harus dicoret ya minasang, baru bisa ditempel dengan partikel D. Nah, apabila partikel D di sini digunakan sebagai penghubung, maka partikel D akan diartikan menjadi dan. Oke. Jadi mirip dengan partikel to terjemahannya, cuman cara pakainya beda, konteksnya berbeda ya minasang. Langsung aja kita cek contohnya. Ano hito wa shinsetsu de kirei desu. Yang artinya orang itu baik hati dan cantik. Nah, di sini nggak bisa pakai to minasang. Ano hito wa shinsetsu to itu nggak bisa. To nggak bisa untuk menghubungkan kata sifat ya. Nah, jadi harus pakai D apabila menghubungkan kata sifat na dengan kalimat lainnya. Oke. Nah, sebenarnya D di sini awalnya dari kata des minasang. Shinsetsu des, kire des. Cuman karena disatukan biar menjadi satu kalimat, desnya menjadi partikel D. Lanjut ke contoh yang kedua. Watashi wa 25 sai de kyoshi desu. Yang artinya, saya umur 27 tahun dan seorang guru. Nah, kayak gitu minasang. Nah, ini juga sama, sebenarnya terdiri dari dua kalimat. Watashi wa 25 sai desu, kyoshi desu. Cuman dijadikan satu minasang. Des yang pertama diganti dengan partikel D, biar menjadi satu kalimat. Kayak gitu. Jadi, partikel D sebagai penghubung kalimat itu cara pakainya seperti ini. Hanya menghubungkan kata sifat na dan kata benda. Kalau kata sifat i dan kata kerja itu punya cara tersendiri mereka nanti. Ini khusus untuk kata sifat na dan kata benda. Oke. Lanjut ke fungsi yang keempat. Nah, fungsi yang keempat menyatakan sebab akibat minasang. Oke. Nah, jadi ketika partikel D sebagai penanda sebab ya minasang, penanda penyebab, D akan diartikan menjadi karena. Oke, kapan D diartikan karena? Apabila penyebabnya, kata bendanya itu berupa kejadian, insiden maupun bencana alam minasang.
kayak sakit, kecelakaan, tsunami, gempa, kebakaran, dan sebagainya minasang. Oke, langsung aja kita cek contoh-contohnya. Contoh yang pertama, Yuki de densha ga okuremashita. Yuki kan salju, alam ya minasang. Densha ga okuremashita ya keretanya terlambat. Sehingga bisa diartikan karena salju keretanya telat. Nah, seperti itu ya minasang. Contoh yang kedua, Byoki de gakko o yasumimasu. Byoki itu sakit ya minasang, kata benda. Gakko yasumimasu, libur sekolah ya. Jadi bisa diartikan karena sakit aku cuti sekolah, libur dari sekolah. Kayak gitu minasang. Jadi penyebabnya itu berupa kata benda ya minasang. Seperti itu. Pada konteks ini partikel D menyatakan sebab akibat bisa diartikan karena. Oke, lanjut ke fungsi yang kelima, yaitu menyatakan bahan baku minasang. Oke, jadi untuk polanya bahan plus partikel D kata kerja. Nah, ketika partikel D menunjukkan bahan baku dari sebuah produk atau benda ya minasang, D di sini bisa diartikan dari. Oke, nah dengan catatan minasang, bahan baku yang ditempel dengan partikel D, itu ketika dirubah menjadi sebuah produk baru, bahannya masih bisa dikenali minasang. Contohnya kayak mau bilang, rumah ini terbuat dari batu. Nah, batunya itu masih bisa dikenali minasang. Tapi seandainya ya, kalau bahan bakunya udah nggak bisa dikenali lagi, itu nggak pakai partikel D. Beda lagi nanti, itu pakai kara nanti. Contohnya, bir terbuat dari gandum. Gandumnya udah berubah banget minasang menjadi cairan. Jadi kita nggak bisa mengenali bahwa itu gandum lagi. Nah, kalau kayak gitu, penanda bahannya harus menggunakan partikel kara. Seperti itu minasang. Oke? Langsung aja kita cek contoh-contohnya. Contoh yang pertama, kami de origami o tsukurimasu. Kami kertas, origami kan seni melipat kertas. Tsukurimasu membuat, jadi bisa diartikan membuat origami dari kertas. Contoh yang kedua, kalimat pasif. Kono uchi wa ki de tsukuraremashita. Oke, tsukuraremashita sama dengan tsukurimasu, cuman dia pasif, dibuat. Oke, atau terbuat nanti terjemahannya. Ki di sini itu kayu atau pohon. Nah, di sini konteksnya kayu ya minasang. Kono uchi rumah ini, sehingga bisa diartikan rumah ini terbuat dari kayu, kayak gitu ya minasang. Jadi partikel D di sini ketika sebagai penanda bahan dia bisa diartikan dari, terbuat dari, membuat dari, kayak gitu ya minasang. Oke, lanjut ke fungsi yang keenam. Nah, pada fungsi yang keenam, partikel D ini sebagai penanda lingkup atau cakupan minasang ya. Untuk polanya saya simbolkan menjadi A dan B ya minasang. A, D, B ga ichibang kata sifat des. Nah, partikel D di sini itu menyatakan cakupan atau lingkupan. Bisa diartikan di antara ataupun di lingkup ya minasang. Nah, kapan dia akan diartikan seperti itu? Apabila menyatakan pada bagian A itu adalah isinya kata benda yang menyatakan kategori jenis ya minasang. Sedangkan pada bagian B itu adalah contoh dari kategori pada bagian A. Maksudnya gimana? Contohnya ya minasang, pada bagian A itu isinya masakan Jepang. Nah, berarti pada bagian B contoh masakan Jepang dong ya. Seperti sushi, ramen, dan sebagainya. Jadi pola ini itu menyatakan di antara A, B yang paling titik-titik. Jadi partikel D di sini bisa diartikan di antara, di lingkup. Di dalam juga bisa minasang. Intinya menyatakan cakupan atau lingkupan. Oke, langsung aja kita cek contoh-contohnya. Contoh yang pertama, kazoku de haha ga ichiban shinsetsu desu. Kazoku kan keluarga. Jadi kazoku de di antara keluarga. Kayak gitu minasang. Jadi bisa diartikan di antara keluarga ibu yang paling baik hati. Shinsetsu itu baik hati ya minasang. Contoh yang kedua, Nihon de Tokyo ga ichibang nigiaka desu. Nihon de berarti di lingkup Jepang. Oke, di lingkup negara Jepang.
Tokyo ga ichiban nigiaka. Tokyo, kota Tokyo, ichiban nigiaka, paling rame, paling meriah. Jadi bisa diartikan, di lingkup negara Jepang, Tokyo yang paling ramai, paling meriah. Kayak gitu ya, minasang. Wakarimasu ka? Semoga bisa dimengerti ya, minasang. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang ketujuh, yaitu menyatakan batasan, minasang. Menyatakan batasan yang dimaksud itu apa? Jadi, menyatakan batasan yang berkaitan dengan waktu dan biaya, minasang. Oke, ketika D di sini menempel dengan keterangan waktu dan biaya, dia menyatakan batasan yang bisa diartikan dengan atau dalam nanti, minasang. Jadi, contohnya kayak bilang, bisa beli ini dengan uang segini. Bisa pergi ke sekolah dalam waktu segini. Nah, kayak gitu cara pakainya nanti ya, minasang. Langsung aja kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, kono kizu wa ichinichi de naorimashita. Ichinichi itu 1 hari, minasang. Jadi batasannya itu 1 hari, naorimashita sembuh. Kono kizu luka ini, sehingga bisa diartikan luka ini sembuh dalam waktu 1 hari. Kayak gitu. Contoh yang kedua, menyatakan biaya, 100 yen de pan ga kaemashita. Kaemas itu dari kata kaimas, membeli, saya rubah ke bentuk bisa, potensial. Artinya bisa membeli ya. Pang itu roti, jadi terjemahannya bisa membeli roti dengan 100 yen. Seperti itu, semoga bisa dimengerti. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya, minasang. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang ke-8, yaitu menyatakan jumlah pelaku kegiatan. Untuk polanya, jumlah orang, jumlah pelaku, plus partikel D lalu diikuti dengan kegiatan kata kerja. Untuk jumlahnya, jumlah pelaku nanti ya, minasang, bisa orang, bisa juga binatang dan sebagainya nanti ya, minasang. Nah, ketika partikel D menempel jumlah pelaku ya, minasang, D bisa diartikan dengan. Bisa juga tanpa terjemahan nanti ya, minasang, bebas. Mau diartikan dengan, boleh. Mau tanpa terjemahan juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita cek contoh-contohnya. Contoh yang pertama, minna de gohan o tabemasu. Minna kan semuanya, jadi jumlahnya itu semuanya ya, minasang, semua orang. Gohan o tabemasu ya makan nasi. Jadi artinya makan nasi dengan semua orang yang ada di rumah. Kayak gitu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Hitori de ikimasu. Hitori kan 1 orang, minasang. Ikimasu pergi. Jadi pergi sendirian, pergi dengan sendirian, kayak gitu. Jadi menyatakan jumlah pelaku. Jadi yang bagian 1 itu jumlahnya semua orang, pada bagian 2 jumlahnya cuma 1 orang. Kayak gitu ya, minasang. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi yang ke-9 ya, minasang. Yang bagian 8 menyatakan jumlah pelaku kegiatan, yang ke-9 menotalkan jumlah, minasang ya. Oke, polanya gimana? Langsung saja, jumlah plus partikel D plus harga des. Jadi menotalkan jumlah dan diikuti dengan harga ya, minasang. Nah, jumlahnya di sini itu menyatakan jumlah barang nanti ya, minasang. Nah, apabila D di sini digunakan untuk menotalkan jumlah dan diikuti dengan harga, D bisa diartikan total. Kayak gitu ya, minasang. Langsung aja kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, zenbu de 100 man yen desu. Nah, di sini jumlahnya itu semuanya saya pakai ya, minasang. Zenbu de. Zenbu kan semuanya ya, minasang. Jadi bisa diartikan total semuanya 1 juta yen. 100 mang itu sama dengan 1 juta. Mang itu nolnya 4 ya, minasang. 100 ditambah 0,4 ya 1 juta ya, minasang. Lanjut ke contoh yang kedua. Kono mikan wa mitsu de 400 yen desu. Nah, mitsu itu 3 buah, minasang ya. Jadi bisa diartikan jeruk ini total 3 buah seharga 400 yen. Kayak gitu, minasang. Jadi kalau udah ada jumlah plus diikuti dengan harga, jumlahnya pasti ditandai dengan partikel D. Seperti itu, minasang. Lanjut ke fungsi yang ke-10 ya, minasang. Nah, pada fungsi yang ke-10 menyatakan keadaan ya, minasang, dengan keadaan seperti ini ngelakuin sesuatu. Untuk polanya, kata benda plus partikel D, kata kerja. Oke, kata bendanya itu nanti isinya
bisa menyatakan bentuk, tampilan, gerakan, maupun suara. Oke, nah apabila partikel D sebagai penanda keadaan, dia bisa diartikan menjadi dengan. Kayak gitu minasang. Saya rasa kalian pasti pernah dengar nanti contoh-contohnya minasang. Langsung aja kita cek ya contoh-contohnya. Contoh yang pertama, egao de hatarakimasu. Egao itu senyuman minasang, hatarakimasu ya kerja. Jadi bisa diartikan bekerja dengan senyuman, kayak gitu. Contoh yang kedua, nah ini pasti pernah dengar. Motto oki koe de hanashite kudasai. Oke, motto itu lebih, oki koe itu suara yang besar. Hanashite kudasai tolong bicara. Jadi bisa diartikan tolong berbicara dengan suara yang lebih besar. Kayak gitu ya minasang. Wakarimasu ka? Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya minasang. Sekarang kita lanjut ke list yang ke-11. Nah, pada list yang ke-11, dari kalian ada yang mau nambahin nggak? Oke, kalau ada silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan materi hari ini ya minasang. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.